adalah kebetulan saya diberikan tugas oleh BKPRMI Sumsel itu untuk keliling dalam 6 region ya, jadi ada 17 kabupaten kota, memberikan materi kepada anak-anak muda Pak. Tapi ini kayaknya masih relevan media sosial dalam perspektif hukum dan etika. Karena saya percaya Bapak Ibu semuanya punya media sosial Pak ya. Punya nggak Pak? Kira-kira Pak? Pasti ada ya Pak? Minimal ngintip-ngintip gitu ya Pak ya. Oke Bapak Ibu, saya mau lihatkan kepada Bapak Ibu seberapa banyak ini gimana deh? Nah ini kemarin gara-gara tinggal ya. Jadi ini pendahuluannya teknologi digital yang Bapak Ibu miliki itu menghadirkan ruang komunikasi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita bisa bayangkan dulu Bu, kita nggak tahu seperti apa hal Mekah ketika kita nggak pernah cuma lihat gambar ya. Tapi sekarang sudah ada 3 dimensi dan lain sebagainya yang menghasilkan gambar-gambar yang kita bisa membayangkan, oh ternyata Ka'bah itu seperti itu. Media sosial juga kita bisa berpendapat dan berekspresi. Namun perlu ditegaskan bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak, tapi tanpa batas dan etika. Saya melihatkan sama Bapak Ibu ini loh, ini data pengguna internet dan media sosial di Indonesia. Indonesia itu banyak sekali Bu. Jadi ini risetnya bulan Januari sampai bulan Juni 2020, ini ada total populasi di Indonesia, masyarakat Indonesia jumlah penduduknya adalah 272,1 juta orang. Dan yang memiliki telepon itu ada 338,2 juta jiwa dari atau 124% dari total populasi 272 juta orang. Ya karena memang rasanya ada yang pakai 2 ya Bu ya. Ibu HP-nya berapa Bu? Siko kan Bu? Kalau 2. Siko untuk Facebook, sikonya untuk telepon. Ya Pak ya, maka itu memang datanya adalah 272 juta jiwa masyarakat Indonesia, tapi yang punya handphone itu ada 338 juta. Jadi ada yang 2, ada yang 3 dan lain sebagainya gitu ya. Nah yang menggunakan internet itu ada 175,4 juta. Artinya ada 64% masyarakat Indonesia itu menggunakan internet. Dan yang aktif di pengguna media sosial itu ada 160 juta. Maka Bapak Ibu bisa melihat betapa Indonesia itu menjadi pasar yang sangat potensial untuk propaganda apapun. Propaganda politik, propaganda bisnis gitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang populer di Indonesia. Ini saya jelaskan sedikit, kalau ibu-ibu jarang nih ya, tapi pasti iya. Jenis-jenis platform media sosial. Yang pertama ada Bapak Ibu kenal dengan namanya Wikipedia. Itu yang disebut dengan collaborative project. Bapak Ibu, Wikipedia itu kita bisa ngisi, bisa mengedit. Jadi makanya mungkin perlu hati-hati kalau Bapak Ibu mencari data ya dari saya. Misalnya ketik nama Pak Sairudin, mungkin Pak Sairudin namanya ada keluar dari atau Bu Kristiani atau Forsat. Itu bisa saja ditambah karena sifatnya kolaboratif. Semua orang bisa menambahkan atau mengurangi isinya. Jadi makanya kita ini ensiklopedia tapi namanya Wikipedia. Ensiklopedia yang sifatnya kolaboratif. Ini kalau ini konten community yang dikenal dengan YouTube. Semua orang lagi ya sekarang semua menggunakan YouTube gitu ya Pak ya. Kebanyakan artis Bu, kalau kita enggak Bu. Kalau kita lebih untuk menonton gitu ya, menonton konten-konten dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dikenal dengan Twitter. Twitter ini juga Bapak Ibu saya yakin jarang, tapi ada beberapa, kebanyakan yang sering itu bapak-bapak ya, atau anak-anak muda blog dan microblog. Dan yang ketiga ada Facebook. Nah ini semuanya hampir semua ya Bu ya punya Facebook atau social networking site. Ini dulu Bu, Facebook itu sebetulnya internal dari mahasiswa University of Harvard di Amerika pada tahun 2094 kalau nggak salah. Tapi kemudian menjalar ya, dan Indonesia itu termasuk pengguna Facebook paling besar itu setelah India dan Cina. Kalau Cina dia nggak pakai ini. Rusia juga nggak menggunakan Facebook dan lain sebagainya. Mereka menggunakan VK, apa produksi mereka sendiri. Dan Shift Network, ada FB, ada LinkedIn, dan ada Google Plus. Kemudian juga ada online review, media sharing network itu ya kita kirim-kirim dulu. Tapi sekarang sudah hampir sama. Kalau
FB dia punya profil dan lain sebagainya ya. Tapi kalau Instagram dia profilnya cuma sedikit. Kemudian juga ada online review, Bapak Ibu, ada TripAdvisor dan Zomato. Biasanya dia basisnya adalah geolokasi gitu ya. Jadi biasanya dia lokasinya tempat makan itu di mana, hotel itu di mana dan lain sebagainya. Ini saya lanjutkan aja lah ya karena nggak terlalu penting. Tadi ada e-commerce atau ibu baru jual apapun di sana, ada juga Bukalapak dan lain sebagainya. Oke. Ini Bapak Ibu bisa lihat data. Saya lebih senang lihat data Bu ya. Kalau Bapak Ibu lihat YouTube itu dipakai, ini Bu. YouTube itu paling besar penggunaan media sosial di Indonesia. Ada 87 ya. 88%, saya nggak bisa lihat dulu, mohon maaf. Kemudian yang banyak juga adalah WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, sampai ke Sina Weibo. Sina Weibo mungkin kurang populer ya di sini karena itu adalah produknya Cina dan itu dipergunakan itu Facebooknya Cina gitu ya, berpikir dalam bahasa Inggris. Tetapi kalau kita menjabarkan satu-satu T, is it true? Apakah konten yang akan kita bagikan merupakan sesuatu yang benar, bukan hoax atau isinya sudah berubah dari sebenarnya? Yang selanjutnya adalah H atau H, apakah itu membantu? Is it helpful? Gunakan teknologi itu kita berharap untuk kebaikan dan berguna bagi orang lain. Kemudian kita mempertimbangkan apakah materi yang kita berikan itu bermanfaat. Oke Bapak Ibu. Kemudian is it illegal? Apakah konten yang akan kita unggah termasuk dalam atau tidak termasuk sesuatu yang melanggar hukum? Ya kadang-kadang mentak seseorang dengan kata-kata yang buruk juga itu masuk dalam pelanggaran terhadap bukan cuma etika ya Bu, tetapi juga hukum. And atau necessary itu apakah itu konten tersebut perlu untuk dibagikan? Jadi Bapak Ibu bisa bikin skala prioritas gitu ya. Yang terakhir adalah apakah itu baik? Yang paling utama bagikan sesuatu untuk tujuan yang baik. Jadi Bapak Ibu, hidup kita itu terlalu singkat. Kalau untuk menyakiti hati orang, kalau kita memposting itu mencederai perasaan orang lain, saya kira lebih baik tidak. Nah ini ada guidelines untuk menggunakan sosial media. Yang pertama juga tidak dengan mudah memberikan informasi data personal. Saya kemudian gunakan password yang sulit ditebak dan ubah password secara berkala. Saya yakin ini jarang sekali dilakukan oleh Bapak Ibu. Karena password itu ingat besok gitu ya Bu. Ada teringat lagi passwordnya, makanya jarang diubah. Padahal sebetulnya itu sangat penting untuk mengubah secara berkala passwordnya. Kemudian sedikit lagi ini menyebarkan hal yang menghindari hoax gitu ya, tidak benar eksklusif. Dan yang kelima ya sepenuhnya aja Bu. Jadi kalau tidak lagi lalu post sembahyang ya bagus ya. Kemudian juga semuanya mau diposting udah nggak lagi banyak Bu, meme namanya meme ya yang lucu-lucu itu, yang kemudian melihatkan bagaimana bapaknya itu anaknya itu sudah gedot sendiri, dia sudah karena ibunya sibuk memposting status di media sosial. Ya, ini Bu, Bapak Ibu ada kejahatan-kejahatan di dunia maya. Yang pertama adalah penipuan berkedok jual beli online, mungkin Bapak. Yang kedua adalah membacakan akun media sosial, itu juga termasuk kejahatan dunia maya. Ini penculikan, perkosaan dan human trafficking. Nah ini Bu, ini sebetulnya kejahatan konvensional biasa. Artinya media sosial itu hanya dijadikan sarana untuk melakukan ini. Dan yang banyak sekarang adalah prostitusi online. Ya, ini Bu, ini kenali hukum, hindari hukuman. Jadi ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Tetapi sekarang dia ada diubah, diganti beberapa pasal itu menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bapak Ibu, Undang-Undang ITE ini dia punya yurisdiksi. Ini ada tujuannya juga. Tujuannya sebetulnya Bapak Ibu bisa baca, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, sebagai bagian dari masyarakat informasi, sampai dengan memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Ini materinya ada yang pertama adalah pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik,
Kemudian yang kedua, materinya adalah pengaturan mengenai perbuatan apa yang dilarang. Beberapa hal yang diatur ini adalah illegal content, kemudian illegal access. Kontennya yang nggak boleh Pak, kalau illegal content itu kontennya yang nggak boleh. Jadi kontennya itu misalnya berupa pornografi gitu ya Bu, atau penipuan dan lain sebagainya, atau tadi ya Pak, kemudian menjelekkan atau mencemarkan nama baik seseorang dan lain sebagainya. Sementara kalau illegal access, cara masuknya yang salah gitu Pak. Jadi kalau Bapak Ibu punya istri atau punya anak atau punya suami ibu-ibu, kemudian ibu-ibu memasuki konten mereka dunia mereka itu tanpa izin, jadi dia bisa masuk lewat jalan belakang dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan hacker gitu ya, kemudian cracker dan lain sebagainya. Kemudian illegal interception, data interferensi ini kemudian perusakan terhadap sistem ya Pak ya. Kemudian misuse of device, yaitu istilah itu intinya Bu, penyalahgunaan perangkat yang Bapak Ibu punya. Ini perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE yang pasal 27 asusila, penjudian, penghinaan, pemerasan, kemudian juga pasal 28 itu mengatur tentang berita bohong yang menyesatkan gitu ya. Kemudian pemindahan, pemerusakan dan membuka informasi rahasia. Jadi Bapak Ibu, saya tekankan pasal 31, Bapak Ibu hati-hati. Merekam dengan menyadap itu sesuatu yang berbeda. Penyadapan hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang kompeten untuk itu dan mereka-mereka yang punya hak untuk itu. Kemudian virus, jarang-jarang kita Bu, jarang virus dan lain sebagainya. Bapak Ibu kemudian menjadikan seolah dokumen otentik. Sekarang sering sekali orang scanning tanda tangan dan lain sebagainya. Katanya boleh tanya apa aja, ada manfaatnya untuk Bapak Ibu. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita hapus dulu untuk Ibu Dr. Fatwa Sinta Pawanita Sari Esa Agung, Pembina Bosan Kabupaten Madiun dan pimpinan Masjid Agung Muhammad. Nama saya Ibu Eka. Yang saya ingin tanyakan di sini Ibu Sinta, tadi kan sudah banyak yang Ibu sampaikan tentang undang-undang tentang asusila, menyesatkan, illegal access, penyadapan dan sebagainya. Di sini sering kita jumpai anak-anak muda sekarang dia berhijab tapi suka TikTok itu ya Bu, lagi viral. Nah, bagaimana sikap kita setelah mengetahui ternyata ada undang-undangnya, itu termasuk yang asusila atau yang gimana Bu? Dan bagaimana menyampaikan kepada anak-anak muda tersebut, karena mereka itu mikirnya, oh ini dunia saya, zaman saya, bukan zaman dulu lagi gitu kan. Jadi itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Bu. Berhijab tapi TikTok ya Bu ya. Sepanjang memang hijab ini kan aturan kita tentang muslimah gitu ya. Jadi artinya sebetulnya kenapa kita menggunakan hijab itu sendiri juga sudah ada aturannya ya Bu, ada kenapa kita esensinya ya. Dulu berhijab TikTok, sepanjang TikToknya Bu mungkin tidak dengki-dengki kali ya Bu ya, yang mungkin ada boleh oleh Allah itu oleh agama itu adalah kemudian kita memacu syahwat bagi lawan jenis. Saya kira begitu ya. Sepanjang ini kami dari perwakilan Masjid Majelis Taklim Al-Mu'awana. Yang ingin saya tanyakan singkat saja, bagaimana cara mengatasi kecanduan sosial media ini? Terima kasih. Ini Ibu barangkali ada ibu yang bagaimana cara mengatasi kecanduan media sosial ya. Maka itu tadi di sana waktunya dibagi aja Bu. Saya kira itu aja sih. Kita kadang-kadang karena sering main, saya juga adalah pecandu game itu. Akhirnya saya pikir iya ya, saya butuh tidur gitu ya, butuh hal yang lain. Memang kadang-kadang kita juga menyelesaikan dengan cara kita masing-masing Bu. Jadi kalau yang capek bisa dengan tidur, ada yang capek bisa dengan jalan-jalan, ada yang bahagia dengan ke mall Bu, ada yang bahagia dengan belanja, ada yang bahagia dengan main game, macam-macam ya Bu ya. Tapi maksud saya salah satunya adalah skala prioritas Bu. Jadi media sosial yuk matiin aja perangkat Ibu dari jam sekian ke jam sekian.
buka waktunya cuma 2 jam aja buat medsos misalnya ya. 2 jam itu sebenarnya kebanyakan juga. Tapi kalau memang ada kepentingannya, 2 jam juga sedikit waktunya Bu. Kalau Ibu mau cari resep dan lain sebagainya banyak ya. Banyak resepnya yang mana yang paling mudah dan lain sebagainya. Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Ini kenalkan nama saya Khadijah dari Majelis Taklim Ta'limin Tanah Abang Morenim. Yang nak ditanya ini masalah KDRT. Ini di medsos ini kan sering juga galak, tidak boleh tersinggung dikit, yang anak-anak muda khususnya kampung tua itu selesai ini ya. Dikit-dikit diumbar ke Facebook, ke status. Nah kadang-kadang kan buat kesel kita orang tua juga dengan. Di apa ke yang gawe-gawe yang saya itu termasuk salah satu KDRT. Misalnya galak ngatur ke orang tua, kan di situ atau apalah apa tujuannya tadi ya, cuma kata yang tadinya orang lain tidak tahu, sangka orang lain mertua ini salah terus ini. Jadi kan kena laporan itu tadi. Nah ini aku yang model mak ini boleh kita, saya tadi Ibu Sinta tadi kalau bisa diselesaikan kita selesaikan ya. Nah, sekali diomongin masih 2 kali rasa-rasa kepengen adu gitu lah. Nah jadi kira-kira ini hukumnya mana lah Bu ya. Maksudnya itu masyarakat di rumah ini kan kita banyak macam kan ya. Kadang-kadang yang emak tadi sekarang ini musim COVID ini kami ini selaku guru banyak kejadian, alhamdulillah, tapi di Morenim kan belum kejadian Bu ya. Sampai apa kesel dengan anak tuh COVID gitu. Nah ini kira-kira kalau diadu tuh kedua kami ini sampai ini kan kita kan anak kita kan Bu ya. Nah tapi nyatanya nih yang di luar-luar tuh masih dihukum juga itu. Nah kira-kira mana lagi Bu cara anunya hukumnya cak mana yang galak ke Facebook tadi itu kalau pacar jangan dianu lagi lah, karena aku tadi kena aki kami kan di samping itu. Itu Bu pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDRT itu gimana Ibu masih ngajar ya Bu? Belum pensiun ya? Saya kebetulan juga guru. Dulu saya guru SMA Negeri 3 ya. 2 kalau sekarang ya. Masa kerja saya juga mengajar itu hampir 20 tahun. Saya sampaikan Bu, kalau kita mukulnya tidak atas kebencian, nggak apa-apa Bu. Orang saya dulu juga dicubit. Aku pernah Bu tangani dulu ya Pak ya, zaman saya kecil dipukul, tapi bukan dengan kebencian kan. Kemudian saya sayang loh Bu sama guru-guru saya, itu ada namanya Ibu Muli ya. Guru-guru saya Bu, dan dari zaman dulu itu yang mungkin kalau kamu orang nggak saya Pak Sartimin gitu ya dan lain sebagainya. Saya malah sekarang Bu mengingat mereka sebagai orang yang sangat mulia buat saya, karena saya bisa seperti ini oleh karena mereka. Tapi sebetulnya itu kan juga memang kekerasan ya kategorinya. Cuman ketika kita dalam rangka untuk mendidik ini, polisi itu udah asal tangkap yuk. Kalau Ayu gebuk dia sampai pingsan itu artinya Ayu tidak mendidik gitu ya. Tapi kalau memang kita dalam rangka mendidik, ya sekarang ini memang tidak populer. Ya namanya gebuk pakai mistar gitu ya, udah nggak populer gitu. Tetapi bukan berarti bahwa itu sesuatu yang salah. Sepanjang ya mukul dengan niat bahwa kita ini memperbaiki akhlaknya, untuk memperbaiki. Karena mengenai KDRT, sepanjang Bapak Ibu guru karena ini banyak memberikan hukuman itu adalah untuk kebaikan anak ya. Dan Ibu tahu kebaikan anak itu yang mano, amalan biru galau bukan kebaikan itu Bu. Bapak sekarang kali kasih atau sebagai apresiasi atas pertanyaan yang telah Ibu berikan pada materi yang disampaikan oleh Ibu Sinta. Aku